Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin Sayyidina wa habibina wa syafiina nabiyuna Muhammadin sallallahu alaihi wasallam la nabiyya ba'dah. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Para sahabat ikhwan fillah, jumpa lagi dengan Hasan Madura masih dalam channel yang sama. Dukung terus channel ini, mudah-mudahan channel ini bermanfaat bagi kita semua, dan mudah-mudahan dukungan Anda dan kita semua dijadikan orang yang sukses di dunia dan akhirat, dan mudah-mudahan kita semua mendapat syafaat dari Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin amin Allahumma amin. Sahabat ikhwan fillah, pada kesempatan video kali ini saya akan memberikan informasi tentang Saifuddin Ibrahim, bahwa Saifuddin Ibrahim dulu sebelum masuk Kristen, dia itu tidak mempunyai mental pengkhianat seperti sekarang. Nah, tiba-tiba setelah dia itu menjadi seorang pendeta, menjadi seorang Kristen, kenapa tiba-tiba menjadi seorang pengkhianat bangsa gitu? Artinya di sini ketika Pak Saifuddin Ibrahim ini menjadi seorang pendeta, maka di situ kemudian menjadi seorang pengkhianat bangsa. Yuk kita saksikan bagaimana mental pengkhianat yang ditampakkan oleh Saifuddin Ibrahim. Nah, jika ada orang Kristen yang mendukung Saifuddin ini, berarti sama mempunyai mental pengkhianat seperti itu. Selamat menyaksikan. Puluhan kali saya ke Papua, melayani di sana dan merasakan penderitaan dan air mata itu, sehingga dari pelayanan saya darah Papua, saya berdarah Papua, karena darah ketulusan, darah begitu agung dan aslinya hati nurani orang Papua. Itulah sebabnya saudara-saudara, ketika saya masuk Kristen ini bukan karena awal mulanya mengenal benar-benar Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat, dia belum. Nah, di sini Pak Saifuddin ini mengakui bahwa ketika masuk Kristen, Saifuddin Ibrahim ini bukan karena mengenal bukan karena tahu kebenaran tentang Yesus Tuhan, bukan katanya. Jadi memang Saifuddin Ibrahim ini masuk Kristen bukan karena kebenaran tentang ajarannya, bukan ya, atau bukan kebenaran tentang Tuhannya, bukan. Ini ada faktor lain, bisa jadi pertama karena faktor uang, bisa jadi ya. Kedua bisa jadi karena apapun itu, terserah, atau rahasia Saifuddin sendiri. Yang jelas di sini bukan karena kebenaran ajarannya, bukan karena Kristen itu Yesus itu dianggap sebagai Tuhan, bukan karena itu. Ada maksud lain kenapa Saifuddin ini menjadi seorang Kristen. Itu sudah kita pahami bahwa memang godaan dunia ini sangat berat seperti itulah, sehingga orang yang nggak kuat seperti Saifuddin akan ternyuh oleh kehidupan dunia ini. Karena apa? Karena mereka berbicara sendiri dengan jujur bahwa masuk ke Kristen bukan karena dia itu mengetahui tentang Tuhan di dalam Kristenan, bukan itu katanya. Inilah salah satu bukti bahwa Saifuddin masuk Kristen bukan karena kebenaran. Yuk naik lanjut. Karena gereja dibakar, gereja dirusak, orang Kristen dihina, dan begitu saya masuk Kristen, saudara-saudara, saya keliling Indonesia dari Sabang sampai Merauke.
dari kilometer 0 sampai ke Papua, saya sudah merasakan sampai ke sana. Nah, Saifuddin Ibrahim ini mengatakan karena umat Kristen ditindas, umat Kristen dihina, umat Kristen gereja dibakar seperti itu. Nah, saya mulai saat saya lahir ya, saya dari Surabaya bahkan ke Madura ini tidak ada persoalan tentang itu. Artinya di sini umat Kristen, bahkan teman-teman saya pun banyak yang agama Kristen seperti itu ya. Jadi di sini gak ada apa-apa sebenarnya gitu loh. Gak ada apa-apa. Jadi Saifuddin Ibrahim ini sebenarnya mempremeng karena mungkin karena dia itu diberi uang maka dia itu harus menjelek-jelekan Islam seperti itu. Karena apa? Karena sudah ditapeli dengan uang maka dia itu harus berani menyuarakan atau menjelek-jelekan Islam. Seperti itulah imbalannya, seperti itulah. Jadi ketika Ibrahim pingin uang maka harus dia itu menjelek-jelekan Islam. Itulah yang harus dilakukan oleh Saifuddin Ibrahim. Nah makanya dia itu dianggap sebagai pendeta dan seterusnya oleh orang-orang Kristen gitu loh. Padahal sebenarnya kebusukan yang ada dalam diri Saifuddin Ibrahim itu sendiri seperti itu. Nah, jika ada orang Kristen masih mendukung Saifuddin Ibrahim ini berarti sama aja orang Kristen ini adalah sama dengan kelakuan Saifuddin Ibrahim seperti itu. Siapapun yang mendukung Saifuddin Ibrahim dia sama-sama fobia terhadap Islam seperti itulah. Karena apa? Karena memang Saifuddin Ibrahim itu diberi uang karena itu gitu loh. Seperti itulah. Yuk naik lanjut. Dulu saya orang rasial sekali karena agama. Tentu saja saya nggak suka dengan orang Batak, saya nggak suka dengan orang Manado, saya nggak suka dengan orang Papua karena agama. Begitu saya masuk Kristen, tidak ada sekat, tidak ada yang miskin, tidak ada yang kaya, tidak ada yang pandai, tidak ada yang bodoh di dalam kekristenan. Itu sama di hadapan Tuhan ketika memasukkan Tuhan ke dalam kehidupan kita. Nah, Saifuddin Ibrahim ini mengatakan dulu waktu itu saya benci sama orang Batak, benci sama orang Padang, benci sama ini berarti memang dari sejak lahir Saifuddin Ibrahim ini memang mempunyai sakit jiwa, sakit hati sebenarnya gitu. Artinya di sini Saifuddin Ibrahim ini memang mempunyai penyakit hati, penyakit jiwa menurut saya. Artinya di sini mungkin kalau diperiksakan ya jadi ada semacam gangguan kejiwaan lah mulai sejak dulu seperti itulah. Nah akhirnya sekarang setelah Saifuddin Ibrahim berpindah maka semakin parah dia itu sakit jiwanya itu semakin parah sehingga apa dari ucapannya itu menjadi seorang pengkhianat bangsa pun itu dilakukan gitu loh oleh Saifuddin Ibrahim ini. Yuk nanti tahu sendirilah bagaimana Saifuddin ini saya katakan sebagai seorang pengkhianat gitu. Yuk naik lanjut. Memasukkan Tuhan di dalam hati saya. Makanya saya terus dan terakhir saya melayani di Papua. Saya sampai ke Wamena dan melayani orang Wamena. Dan betapa mirisnya hati saya ketika saya masuk ke pasar-pasar ngobrol, belajar penderitaan mereka. Nah dan terakhir katanya pendeta Saifuddin Ibrahim ini kan Saifuddin Ibrahim ini adalah seorang pendeta yang mengajari tentang pengkhianatan terhadap bangsa. Menurut saya sih Saifuddin Ibrahim jika ada orang Kristen masih menyanjung-nyanjung Saifuddin Ibrahim saya kira sama-sama sama-sama melakukan hal yang sama seperti itu. Karena apa? Karena dari omongannya Saifuddin ini sudah tidak layak dipercaya dan juga
Saifuddin Ibrahim ini hanyalah pengkhianat bangsa. Jika ada yang mendukung Saifuddin Ibrahim, berarti dia satu golongan dengan Saifuddin Ibrahim ini, gitu loh. Yuk naik lanjut. Dan ternyata saudara-saudara, saya membaca banyak sejarah Papua bahwa dalam maklumat Trikora itu Soekarno tidak pernah sebut kata boneka. Sejarah mencatat bahwa 1 Desember 1961 benar-benar ada karena ada para pelaku sejarah pendiri negara Papua. Dalam dunia ini bukan hanya milik Indonesia, dunia ini milik bangsa Papua dan milik semua bangsa-bangsa yang ada di muka bumi ini. Nah, yang selama yang kita tahu, bahkan Papua ini sebenarnya adalah bagian daripada Indonesia, kan seperti itu. Maka rakyat Papua ini selalu dilindungi oleh Indonesia, oleh NKRI, kan seperti itu. Nah, ketika Saifuddin Ibrahim mengatakan bangsa Papua, bangsa Indonesia, bangsa Papua dan bangsa-bangsa yang lain, seakan-akan memang Saifuddin ini menjadi pengkhianat NKRI, seperti itu. Karena apa? Karena memang menyuarakan Papua ini memang harus berpisah dari Indonesia, seperti itu. Artinya jiwa-jiwa Saifuddin ini adalah jiwa licik, jiwa pengkhianat, seperti itu. Siapapun orang yang mendukung Saifuddin Ibrahim, maka dia sama aja pengkhianat bangsa, seperti itu. Yuk naik lanjut. Dan setelah setengah abad ini, saudara-saudara, Papua tidak diperlakukan semestinya sebagai bangsa Indonesia. Lewat polisi dan tentara, Indonesia menjadikan Papua kolonialis dan mau diadakan kekacauan demi kekacauan, dan darah menetes di tanah Papua itu tiap hari. Kalau ada satu daerah, satu gunung, satu kampung, di situ ada tambangnya, ada emas di bawahnya, mulailah polisi tentara mengacaukan di situ dengan alasan KKB. Karena dikacaukan bahwa di situ ada orang-orang Papua Merdeka, apalah OPM dan sebagainya, untuk bahasa komunikasi di media sosial, di YouTube, dibikin berita bahwa di situ ada OPM. Apa kekuatan mereka melawan kolonialis? Tetapi kolonialis Indonesia dengan kolonialis Belanda beda jauh. Gak pernah kolonialis Belanda ketika di tanah Papua mereka membunuh, menembak langsung rakyat. Mereka gak berani. Tetapi pemerintah Indonesia mengerikan, saudara-saudara. Inilah yang mau. Nah, Saifuddin Ibrahim ini seakan-akan kolonias Belanda, dianggap Indonesia ini sebagai penjajah, seperti itulah. Nah, di sini seakan-akan Indonesia ini menjajah Papua dan dengan sebuah kekejaman, bahkan menembaki semuanya, seperti itu, brutal dan seterusnya. Seperti itulah gambaran Saifuddin Ibrahim. Ini membuktikan bahwa Saifuddin ini adalah mempunyai mental pengkhianat, seperti itu. Nah, setelah Saifuddin Ibrahim menjadi seorang pendeta, maka di sini berbarengan juga menjadi mental pengkhianat bangsa, seperti itu. Nah, jika ada orang-orang non-Muslim yang mendukung Saifuddin Ibrahim dengan kelakuannya yang seperti ini, maka
menurut saya orang itu sama dengan Saifuddin Ibrahim, sama-sama mempunyai mental pengkhianat seperti itu. Siapapun ini, siapapun yang mendukung Saifuddin Ibrahim, maka orang itulah sekelompok orang itulah yang mempunyai mental pengkhianat bangsa seperti itu. Karena Saifuddin Ibrahim di sini tadi sudah jelas mengatakan bahwa kolonel Belanda itu lebih baik daripada kolonial Indonesia, katanya tentara dan polisi, katanya Bapak Saifuddin Ibrahim ini menghina. Sebenarnya ya, bagi saya sebagai umat Islam ini sakit hati mendengar pernyataan Saifuddin Ibrahim. Karena apa? Mental pengkhianat seperti inilah yang merusak bangsa ini. Jadi jika ada seorang pendeta atau seorang non-muslim yang masih mendukung Saifuddin Ibrahim, berarti dia sama-sama mempunyai mental pengkhianat seperti itu. Ayo naik lanjut. Saya ajak saudara-saudara itu berpikir, mulai dari Pak Jokowi, sang presiden yang dibanggakan, yang disayangi oleh orang Papua, telah dibuka sebelumnya oleh Presiden Gus Dur. Gus Dur lah yang menyandingkan bendera Papua dengan bendera merah putih, bendera bintang kejora dengan merah putih. Itulah yang dirasakan oleh pemimpin-pemimpin Papua, hamba-hamba Tuhan Papua, bangsa Papua. Lalu dilanjutkan oleh Jokowi. 10 tahun pemerintahan SBY, tidak terhitung berapa orang Papua dihabisi nyawanya oleh mereka, oleh polisi dan tentara. Ini sangat menyedihkan. Saudara-saudara, senjata paling ampuh dan dahsyat yang menimbulkan kepanikan besar di pihak penguasa, penjajah, dan mematikan langkah mereka ialah lahirnya kesadaran dan persatuan dari pihak rakyat tertindas. Tetapi juga kebenaran yang ditulis dengan darah dan air mata serta penderitaan rakyat kecil tidak akan dihapus atau ditutup dengan kebohongan yang ditulis dengan tinta. Dan itulah yang diderita oleh bangsa Papua hari ini. Saya orang yang KRI, tetapi begitu melihat penindasan terhadap Papua, saya tidak bisa menutup mata dan menutup mulut saya. Jadi para sahabat, ini menurut saya mental pengkhianat seperti Saifuddin Ibrahim ini adalah ketika dia menjadi seorang pendeta dulu. Sebelum dia menjadi seorang pendeta gak pernah keluar kalimat-kalimat seperti ini. Namun setelah menjadi seorang pendeta, maka timbullah kemudian dia itu menjadi pengkhianat bangsa seperti itu. Nah ini bagi siapa aja orang Kristen yang mendukung Saifuddin Ibrahim, berarti dia memang golongannya seperti itulah. Jadi memang dia itu adalah golongan Saifuddin Ibrahim, sama-sama pengkhianat bangsa seperti itu. Sebenarnya Papua itu sendiri adalah mengakui bahwa mereka itu adalah bangsa Indonesia. Saya juga sebenarnya ya gini ya, saya juga kasihan sama orang-orang Papua dan seterusnya, karena memang Papua ini aksesnya ke sana itu memang sulit gitu loh. Jadi akses untuk menuju ke Papua, apalagi pedalaman dan seterusnya, itu memang sulit akses masuknya gitu loh.
Nah, ketika kejadian kemarin, ketika kita orang-orang Indonesia atau pemerintah membangun sebuah jalan ke sana, banyak yang ditembaki oleh KKB dan seterusnya. Itu tidak pernah Saifuddin singgung hal-hal seperti itu. Nah, memang apa ya, orang licik itu selalu memframing gitu loh. Inilah yang dilakukan oleh Saifuddin Ibrahim. Mungkin Saifuddin Ibrahim ini kepingin jadi menterinya Papua nanti kalau sudah merdeka, seperti itu. Jadi keinginan Saifuddin Ibrahim ini di situ akan menjadi seorang menteri atau perdana menteri atau apalah gitulah. Itu mungkin cita-citanya pendeta Saifuddin Ibrahim ini, kemungkinan besar seperti itu. Karena apa? Karena selalu memfitnah dan memframing. Dulu Saifuddin Ibrahim ini selalu menjelek-jelekan tentang Islam. Nah, sekarang berubah haluan menjadi menjelek-jelekan Indonesia sekarang. Menjelek-jelekan tentara, menjelek-jelekan polisi dan seterusnya. Ini yang dilakukan oleh Saifuddin Ibrahim sekarang ini, di era sekarang. Mungkin ada pesanan juga sih, mungkin ada pesanan agar supaya memang dicetak Saifuddin Ibrahim ini dicetak sebagai pengkhianat, sehingga dia itu dijuluki seorang pendeta juga gitu. Nah, setelah jadi pendeta maka dia itu kemudian sekaligus menjadi pengkhianat bangsa, seperti itu. Nah, bagi siapapun yang kelihatan memang mendukung sepenuhnya Saifuddin Ibrahim ini, maka dia sama-sama pengkhianat menurut saya. Gak mungkin lah seorang pengkhianat bangsa itu dijadikan teman akrab seperti itu, kecuali dia itu sama-sama pengkhianat bangsa, seperti itu. Karena apa? Karena sudah jelas yang dikatakan oleh Saifuddin Ibrahim ini. Jika ada orang yang masih bersahabat dengan Saifuddin Ibrahim, berarti dia itu sama aja, seperti itu. Yuk, naik lanjut. Saya harus berbicara dan saya berada di tengah-tengah orang Papua. Dan ketika saya ada di negeri Amerika ini, semua teman Papua saya, mereka menitip doa lewat YouTube ini. Pak Saifuddin, kamu ini siapa sebenarnya? Apa benar orang Papua menganggap kamu ini cuma pengkhianat? Jadi ketika Anda mempunyai mental pengkhianat, maka tidak mungkin kamu dijadikan apa-apa. Karena apa? Karena suatu saat ketika kamu direkrut oleh orang-orang Papua, kamu akan mengkhianati juga gitu loh. Karena mental kamu, Pak Saifuddin Ibrahim, sudah mental pengkhianat. Dimanapun kamu berada, pasti nanti akan menjadi pengkhianat juga, seperti itu. Jadi mental pengkhianat seperti Pak Saifuddin Ibrahim ini, kalau masih ada orang yang mendukung Saifuddin Ibrahim, saya kira sama-sama mempunyai mental pengkhianat, seperti itu. Jadi mental pengkhianat itu dimanapun dia itu berada, dia itu akan tetap menjadi pengkhianat, seperti itu. Sekarang menjadi pengkhianat bagi bangsa Indonesia, pengkhianat bagi umat Islam. Nah, suatu saat tidak mustahil ketika dia itu berada di satu tempat di mana di situ diberikan kedudukan yang enak, di situ mental pengkhianat ini pasti masih ada pada diri Saifuddin Ibrahim, seperti itu. Artinya di situ siapapun yang mendukung Saifuddin Ibrahim, mereka semua sama-sama mempunyai mental pengkhianat, seperti itu. Karena apa? Karena sudah jelas dari omongan Saifuddin ini adalah seorang pengkhianat gitu. Kemudian ketika dia itu didukung oleh orang-orang sekitar Saifuddin, maka dia itu sama-sama mempunyai mental pengkhianat, seperti itu. Jadi setelah jadi pendeta, kok tiba-tiba menjadi pengkhianat sekaligus gitu loh. Ini kan menurut saya sih mengherankan. Jadi saya banyak punya teman Kristen, enggak seperti Saifuddin Ibrahim ini, enggak gitu loh. Dia itu selalu memang kita itu toleransi, kita itu baik sesama manusia gitu loh. Enggak seperti Saifuddin Ibrahim ini, enggak gitu loh. Jadi kalau
Kalau menurut saya sih orang yang mendukung Saifuddin Ibrahim berarti dia itu sama-sama mempunyai mental pengkhianat seperti itu. Yuk nih lanjut. Agar kita seluruh bangsa Indonesia yang NKRI yang sama dengan saya, tetapi saya lebih mencintai kehidupan, kemerdekaan dan kebenaran dan menegakkan keadilan daripada sekedar NKRI slogan. Kita teriak-teriak NKRI, tetapi satu bangsa yang kita ambil untuk menjadi bagian dari negara kita. Nah, Saifuddin Ibrahim mengatakan kita Indonesia ini mengambil satu bangsa agar supaya menjadi satu bagian dari bangsa kita. Maksudnya di sini mencaplok bangsa Papua sehingga mau dijadikan Indonesia seperti ini. Menurut saya sih mental pengkhianat, padahal Papua ini adalah memang Indonesia gitu. Papua ini sebenarnya adalah memang Indonesia gitu. Bukan berarti Indonesia ini mau menjajah Papua sehingga menjadi negeri Indonesia, tidak seperti itu. Nah, disinilah kenapa saya katakan bahwa Saifuddin Ibrahim ini adalah pengkhianat, mental pengkhianat. Jadi dimanapun dia akan berada, dimanapun Saifuddin Ibrahim berada, mentalnya akan selalu menjadi mental pengkhianat. Nah, orang-orang di sekitar Saifuddin Ibrahim sudah tahu hal ini dan tetap mendukung Saifuddin Ibrahim, berarti dia sama-sama pengkhianat, sama-sama mempunyai mental pengkhianat ini. Papua itu dihina habis. Oh ya, kalau Anda hamba Tuhan dari Jakarta melayani di Papua, jangan ngomong NKRI harga mati. Di sana NKRI mati harga. Nah, begitu Saifuddin Ibrahim ini memframing jangan teriak-teriak NKRI harga mati. Tetapi di sana NKRI mati harga. Ini menurut saya penghinaan atau pelecehan terhadap negara dan bangsa ya. Menurut saya ini sangat-sangat Saifuddin Ibrahim ini sangat menghina sekali menurut saya. Sebenarnya teroris yang sebenarnya orang-orang Saifuddin Ibrahim dan kawan-kawan ini gitu. Teroris sebenarnya ini adalah golongan ini nih yang membahayakan seperti itu. Karena selalu menyuarakan dengan lantangnya seperti itu dan didukung oleh banyak orang gitu loh. Inilah teroris yang sebenarnya seharusnya Saifuddin ini segera diproses seperti itu. Karena apa? Karena orang-orang seperti Saifuddin Ibrahim dan kroni-kroninya ini sangat membahayakan menurut saya ya. Sangat membahayakan bagi kedaulatan NKRI itu sendiri. Nah, ini jika ada orang non-muslim masih mendukung Saifuddin Ibrahim berarti sama aja dengan Saifuddin Ibrahim. Jangan Anda teriak-teriak NKRI di atas mimbar, nanti melayang panah di atas panggung dan Anda semua bisa tergeletak. Nah, Saifuddin Ibrahim ini mengatakan jangan sekali-sekali berteriak NKRI di Papua. Nanti ada panah melayang dan Anda tergeletak seperti itu. Jadi mental pengkhianat seperti ini mau diapain gitu loh. Mentalnya Saifuddin Ibrahim ini sudah menjadi mental pengkhianat, para pengkhianat gitu loh. Artinya di sini jangan sampai menyuarakan NKRI di Papua seperti itu.
Jadi sekelompok orang-orang Saifuddin Ibrahim ini menurut saya semuanya yang berada di Saifuddin, yang mendukung Saifuddin Ibrahim dan berada di belakang Saifuddin Ibrahim, memang dialah orang pengkhianat seperti itu yang sebenarnya. Ini sebenarnya sudah jelas sekali ya bahwa Saifuddin Ibrahim ini adalah seorang pengkhianat seperti itu. Ya, mudah-mudahan ini menjadi berarti bagi kita bahwa kita jangan pernah menjadi orang yang mempunyai mental pengkhianat seperti itu, karena mental pengkhianat dimanapun berada dia itu akan tetap menjadi orang yang berkhianat seperti itu. Dukung terus channel ini, mudah-mudahan channel ini selalu menyuarakan mengajak ke sesuatu yang baik dan buang yang sesuatu yang salah, seperti itulah. Mudah-mudahan kita semua dukung terus channel ini, mudah-mudahan dukungan Anda menjadikan kita semua, Anda dan saya, mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala, dan kita semua dijadikan orang yang sukses di dunia dan akhirat. Dan mudah-mudahan kita semua mendapat syafaat dari Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.